merupakan tingkat regresi logistik distribusi multinomial kan seperti ini ya. Jadi likelihood-nya seperti ini, likelihood-nya ya, likelihood-nya seperti ini. Kemudian nanti cara mengestimasi parameternya dijabarkan disalin, setelah dilakukan nanti dicari diferensial parsial ya, diferensial parsial nanti akan diperoleh fungsi seperti ini, fungsi seperti ini. Nah, sehingga nanti untuk mendapatkan betanya itu adalah dengan apa? Dengan mencari D ln likelihood dibagi dua beta sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh beta yang membuat maksimum. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentu bukan ranah Anda untuk mendapatkan ini, tapi ranah Anda adalah bagaimana bisa mengaplikasikan regresi logistik multinomial ya dengan R ya, dengan R. Baumial kan ini. Kemudian fungsinya untuk karena nanti ketika menginterpretasikan lograsi rasio odd yang sudah kita bahas minggu berdasarkan pada bahasnya apa. Nah, kalau di regresi nah kalau ini peluang tertentu terhadap peluang dasar. Nah, peluang dasarnya harus dispesifikasi, namanya referensi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tidak perlu disantumkan. Kemudian bagaimana mengestimasi parameternya? Nanti apa yang harus ditulis? Yang harus ditulis pertama tentunya adalah PDF bersamanya. Ini namanya fungsi peluang bersamanya. Kemudian ditulis seperti ini, kemudian ke sini ya. Ini peluangnya ya, peluangnya. Nah, kemudian ini boleh nanti ditulis. Nah, estimasi parameternya bagaimana? Ya, estimasi parameternya dengan langsung ke sini, fungsi likelihood. Kemudian nanti dari sini ditulis ke sini, ke ln betanya. Kemudian ini, kemudian nanti diturunkan terhadap ini. Langsungnya dari sini, nanti ini nggak usah lah. Ya, jadi ada tahapan yang diloncat. Maksudnya untuk apa? Karena ini ranah untuk yang agak lebih advance inilah yang lebih lanjut gitu ya. Langsung ke sini saja. Menunjukkan bahwa ini diperoleh dari hasil meminimumkan log likelihood gitu ya. Memaksimumkan log likelihood gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti ini kan ada parameter untuk mengukur kebermaknaan model ya. Ada L0 dan L1 gitu ya. Nah, ini sementara tidak usah dulu, karena nanti fokusnya adalah ke interpretasi. Nah, seperti itu ya. Ini udah, ini tidak usah. Nah, interpretasi odd ratio sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke R-nya. Ya, masuk ke R. Bagaimana kalau regresi logistik multinomial di R ya. Nah, saya menggunakan RStudio ya. Ini terlihat nggak? Ini terlihat nggak ini programnya? Terlihat, Pak. Oke, kita ini dulu ya. Nah, di sini Lihat, Pak. pertama Anda harus menginstall
net ya. Jadi pertama install dulu nnet dan panggil library paketnya ya, paketnya. Nah, seperti ini panggilnya. Nah, installnya nanti Anda bisa inilah ya, bisa praktekkan sendiri, sudah dibahas beberapa minggu yang lalu ya. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah dijalankan library-nya. Nah, berikutnya adalah kita akan membaca Excel. Berarti kita harus manggil library readXL ya. Ini adalah library untuk membaca file Excel ya. Library untuk membaca file Excel. Nah, ya. Oke, langsung klik saja. Oh, ini ya, ini dulu. Ini mana ini? Oh. Ini sudah. Kemudian arahkan di mana data kita disimpan. Misalnya di sini. Saya menyimpan di minggu ke-13. Kemudian datanya ini coba kita lihat datanya ya, nah apa saja. Ada nomor, ada usia ibu, ada berat badan ibu, ada pendidikan ibu, kemudian ada berat badan. Maksudnya di sini berat badan bayi ya. Berat badan bayi ya. Sama saja dengan ini, ada NIM, ada ini sama saja. Sama dengan juga ya. Jadi untuk melihat ini. Nah, ini kan tipenya itu ditulisnya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA. Badan ini 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Misal seperti itu ya. Nah, kemudian karena nanti pada saat interpretasi itu mungkin nanti bisa supaya lebih jelas itu dikodekan ya, 2 kode sedang, 1 kode rendah dan seterusnya, maka harus diberi level. Misalkan di sini pertama pendidikan sebagai faktor dulu ya, sebagai faktor. Kemudian karena pendidikan ada di 1, 2, 3, 4 ya, kolom keempat seperti ini. Kemudian level pendidikan maksudnya itu untuk mengkodekan. 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA. Nah, sehingga nanti ketika di run itu pendidikan sudah berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian berat badan tadi kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian nanti akan kita urutkan, 1 itu rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Sehingga nanti berat badan pun bisa diurutkan dan bisa dikodekan. Seperti ini, levels BB, levels berat badan maksudnya C rendah, sedang, tinggi. Berarti rendah itu 1, sedang 2, tinggi 3. Nah, seperti ini. Sehingga nanti BB itu bisa apa namanya? Bisa coba kita lihat dulu ya BB-nya. Sudah berubah ya, tuh rendah. Berarti ini 1, 1, 1 dan seterusnya. Ini sedang dan seterusnya. Nah, kemudian di level ya untuk menjadikan kategori ini kategori rendah ya, berkategori rendah sebagai referensi level ya, referensi level. Jadi BB level BB ya, referensi sama dengan rendah. Kenapa demikian? Karena ketika kita di sini ke regresi logistik multinomial, itu kan kita harus men-setting mana yang menjadi referensinya. Nah, di sini V0. Ya, jadi V0-nya itu rendah, V1-nya sedang, V2-nya tinggi. Nah, seperti itu. Berarti harus ada yang direferensikan. Karena nanti semua interpretasi mengacu pada referensinya itu. Ya. Nah, berarti ini referensinya rendah. Kemudian kita lihat ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ketika regresi multinomial langsung saja di sini
kita kan mempunyai, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Nah ini ya, ada usia ibu, berat badan ibu, pendidikan, dan berat badan bayi. Ya, nanti kita akan memprediksi berat badan bayi. Nah di sini saya menggunakan regresi multinomial ya, dianggap sebagai regresi multinomial dulu ya, untuk yang berat badan bayi ya. Walaupun sebenarnya ordinal, tapi ini sebagai kasus saja. Dalam prakteknya nanti yang variabel ini itu sebagai misalnya jenis penyakit atau apa namanya wilayah apa namanya nama negara gitulah ya, nama negara dan seterusnya. Pokoknya kategori yang tidak ada ordinal, yang tidak ada urutannya. Nah ini saya coba menggunakan multinomial, tetapi ini sebenarnya kategori ordinal ya, nggak apa-apa. Sebagai contoh saja ya. Kemudian kita running seperti ini. Nah, ternyata diperoleh konvergen seperti ini, kemudian nanti dimunculkan. Nah, seperti ini coba Anda lihat di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan errornya muncul seperti ini. Bagaimana menginterpretasikan dari hasil ini? Tentu Anda harus memunculkan odd ratio ya. Kemudian signifikansi dari setiap variabel. Nah, seperti ini caranya. Ya, seperti ini. Jadi kalau signifikansi kita lihat di sini menggunakan Z ya. Nah, ini ya. Kemudian untuk odd ratio, nah seperti ini ya. Odd ratio dari ini kan odd ratio terhadap rendah ya. Tadi kan ini sedang, tinggi ya. Ini sedang, yang 2 sedang, yang 3 tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini odd ratio yang signifikan yang mana gitu ya. Jadi misalkan pengaruh usia ibu terhadap pertumbuhan berat badan bayi. Nah, berarti lihat di sini kalau sedang terhadap rendah 1, sekian, tinggi terhadap rendah 1, sekian. Nah ini karena datanya data sembarang saja ya, itu mestinya yang bawah itu lebih tinggi dibanding yang atas. Yang usia ibu kan semakin tinggi berarti berat badan bayinya bagaimana gitu ya. Kalau di sini semakin tinggi ternyata berat badan bayinya semakin kecil gitu ya. Kalau yang sedang ya usia ibunya itu hampir sama ya. Kemudian berat badan ibu ya di sini semakin besar berat badannya, ternyata berat badan bayinya juga semakin besar, tetapi tidak signifikan ya. Kan 1, ya kalau 2, berarti itu signifikan. Ini pun sama ya, pendidikan semakin tinggi ternyata semakin mempengaruhi terhadap pertumbuhan berat badan bayi. Ini tentunya pengetahuan terkait dengan nutrisi dan seterusnya. Nah, paling seperti itu kira-kira terkait dengan regresi logistik multinomial ya, multinomial, bukan ordinalnya ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Ini nanti saya kopikan ini ya programnya, saya kopikan. Ini regresi logistik multinomial. Saya ini dulu regresi logistik multinomial. Oke, kalau tidak ada, langsung saja ke regresi logistik ordinal. Nah, di regresi logistik ordinal, sebentar. Nah, di regresi logistik ordinal itu variabelnya, kategorinya tentunya lebih dari 1 ya, dan itu biasanya untuk kategori kenyataannya itu di atas 2. Tetapi dia punya
urutan, punya khusus apa namanya, order ya, order ya, order. Nah, sehingga kita lihat dulu di sini untuk logistik multinomial ini yang ordinalnya mana ya? Sebentar. Ini salah. Ordinal. Mana ordinal? Sebentar, saya dulu yang ordinalnya. Regresi logistik biner ada sukses ada gagal. Kemudian tadi regresi logistik multinomial kan lebih dari 2 ya. Tadi tetapi tidak berordo, tidak berurut. Nah, untuk ordinal dia berurut ya, dia berurut. Caranya sama lah ya untuk yang ordinal sama dengan multinomial tetapi dia punya urutan. Dia punya urutan sehingga ada cara untuk mendapatkan model dan estimasinya, estimasi parameternya. Bagaimana caranya? Coba kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Ini untuk regresi logistik yang biasa. Nah, untuk regresi logistik ordinal, nah rumusnya gini, peluang Y kurang dari sama dengan Y jika X sama dengan V1, V2, dan seterusnya. Jadi peluang untuk sampai kategori J itu sama dengan jumlahan dari peluang masing-masing sampai kategori J yang diinginkan. Ya ini. Misal gini. Misal J ada 3 kategori. Kategori berarti kategori 1, kategori 2, dan seterusnya. Sampai kategori 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sampai kategori 3, misalkan di sini peluang Y kurang dari sama dengan 1 itu pasti sama dengan peluang V1 X. Karena yang kurang dari sama dengan 1 hanyalah ini saja dengan peluang V1. Tetapi kalau peluang Y-nya kurang dari sama dengan Y2, ini kurang sama dengan Y2, nah itu sama dengan V1 tambah V2 ya. Tetapi kalau peluang Y kurang dari sama dengan 3 itu pasti sama dengan 1. Sehingga di sini Y-nya itu sampai Y min 1 ya. Karena otomatis kalau yang terakhir, Y-nya itu yang terakhir seperti ini, kurang dari sama dengan 3 ya. Itu misalnya di sini 3, itu pasti sama dengan 1 karena total peluang sama dengan 1. Itu poin pentingnya. Nah, sekarang bagaimana kaitan dengan logit? Biasanya kalau di biner itu di sini ln dari Vx dibagi 1 minus Vx. Yang logit biasa, yang biner ya. Yang biner kan seperti ini logitnya. Makanya kalau yang logistik belum paham ini sudah pasti nggak paham gitu ya. Tapi pas kemarin
karena tidak ada pertanyaan, berarti saya asumsikan paham saja. Sehingga ke sini agak kebayang lah bagaimana regresi logistik ordinal. Nah, Vx-nya itu diganti dengan seperti ini. P, Y kurang sama dengan C dibagi 1 minus ini. Jadi ini adalah peluang akumulasinya, ini lawan dari yang atas. Itu namanya logit ya, logit. Banyak cara untuk mendapatkan estimatornya. Nah, ini dinamakan dengan LJ. LJ itu logit dari peluang kategori ya. J-nya kategori dari mulai 1 sampai berapa ya, kategori. Bisa angka di sini sama dengan yang terakhir. Misalkan ada 3 kategori ya. Misal ada 3 kategori. Siap-siap saya mau nanya ini, siap-siap mau nanya. Nah, misalnya ada 3 kategori. 1, 2, 3. Bisa nggak saya ganti J ini dengan 3? J ini dengan 3. Silakan dijawab. Silakan dijawab atau di absen ya. Risma, silakan dijawab. Bisa nggak J-nya sama dengan 3? Julia has left. Julia Jaki keluar. Kenapa ininya apa? Sinyalnya? Ini ada kan ya? Ini hadir enggak? Pada hadir enggak? Yang join ini? Atau pada ditinggal? Hadir, Pak. Oke, makasih ya Gilang ya. Rifda, coba Rifda sesat. Iya, Pak. Gimana bisa enggak sama dengan 3 yang ini? Boleh enggak 3? Boleh enggak J-nya sama dengan 3? Kalau Anda memperhatikan di awal, saya yakin Anda bisa karena udah jelas ya, udah jelas. Boleh enggak 3 ini? Yang lain, silakan. Coba ini, perhatikan lagi ya, perhatikan. Nanti saya acak, saya panggilnya acak. Peluang Y kurang dari sama dengan Z, peluang Y kurang dari sama dengan Z jika X, itu adalah ciri khas dari regresi logistik ordinal. Kemudian ini didefinisikan sebagai jumlahan dari peluang sampai dengan J. Ya, sampai dengan J. Kalau totalnya ada J kategori, J besar maksudnya, J besar ini, maka peluang Y kurang dari sama dengan Z itu, peluang Y kurang dari sama dengan J itu, ya, berjalan dari mulai 1 sampai dengan J kurangi 1. Karena apa? Karena peluang ini sama dengan 1. Peluang ini sama dengan 1. Itu jelas. Ya, karena totalnya total ini sama dengan J. Akhirnya berjalan dari 1 sampai J besar kurang 1. Jadi kalau ada 3, 1, 2, 3. J-nya berapa? J-nya berapa J ininya? Ini banyak kategori itu J ya, J besar. J kecilnya berapa sampai berapa? J ini berapa sampai berapa ininya?
1 sampai 2 bukan, Pak. 1 sampai 2. Oke, siapa barusan yang menjawab? Rifda, Pak. Rifda, oke. Makasih Rifda. Nanti saya catat ya. Oke. Jadi ini 1 sampai 2. Berarti kalau di sini, kalau ada kategori, di sini tidak boleh sampai dengan 3. Karena apa? Kalau 3 sama dengan, kalau di sini 3, berarti peluang Y kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan 1. Sementara di bawah, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Inilah yang terjadi, ya, yang terjadi ketika kategorinya yang diambil itu maksimum. Jadi tidak boleh maksimum, tapi satu tahap sebelumnya. Ya. Dan itu sebenarnya kalau Anda pernah ikut seminar, ya, pertanyaan seperti itu mestinya bisa dijawab, gitu ya. Kalau ikut ini, ya, ikut pemodelan seperti ini. Dan nyatanya tingkat akhir pun karena antara yang dikaji dan pilihan itu beda, pilihan mata kuliah gitu ya, dan akhirnya tidak bisa dijawab. Nah, seperti itu. Tidak mungkin, ya tidak mungkin pembagian dengan 0, itu tidak mungkin gitu ya. Oke, itu intinya ya, itu intinya. Kemudian ke sini saya lewatkan saja, nanti Anda tinggal deteksi sendiri ya. Kemudian sampai estimasi parameter ya. Poin yang paling penting adalah bagaimana menginterpretasikan ya, menginterpretasikan. Nah, di sini kita ambil contoh ya. Di sini ada IPM. IPM itu di sini ada nomor 1, 2, 3. 1 itu sedang, 2 tinggi, dan 3 sangat tinggi. Berarti ada 3 kategori. Nanti ketika menginterpretasikan kan tadi gini ya. Peluang kurang dari sama Y kecil ketika X gitu kan dibagi 1 kurangi peluang Y dikurangi sama dengan Y kecil ketika X. Nah, seperti ini. Berarti nanti yang muncul hanya ada 2 ya, hanya 2 ya. Kalau Y-nya 1 bagaimana? Jadi peluang Y kurang dari sama dengan 1 dikurangi 1 kurangi P kurangi P dikurangi 1 dikurangi peluang Y kurang sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 2 bagaimana? Dan seterusnya. Ini mengacu kepada definisi yang sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini. Ya, jadi 1, 2, 3. Kalau dari 0 berarti 0, 1, 2. Ya. Kalau dari 1 berarti 1, 2, 3. Tidak boleh di sininya sama dengan 3. Tidak boleh yang paling maksimum lah. Tidak boleh yang paling maksimum. Nah, bagaimana kalau ingin ingin analisa menggunakan ini ya, ingin analisa menggunakan sebentar.
Oke, dilanjut ya. Dari sini kita akan lihat bagaimana cara melakukan regresi logistik ordinal, analisa regresi logistik ordinal menggunakan AL ya. Pertama persiapan data, ya. Seperti biasa tadi panggil data dulu, karena dalam bentuk format Excel, jadi harus dipanggil library read Excel. Gitu. Kemudian ini arahkan ke direktorinya, kemudian nanti datanya dipanggil, kita lihat datanya. Datanya adalah kode kabupatennya ini, kemudian ini adalah kategori IPM, ya. Satu itu untuk rendah, satu untuk sedang, dua itu tinggi, tiga sangat tinggi. Jadi ada 3 kategori itu. Kemudian mentransformasi ini ya, string data 1 ya. Jadi 1, 2, 3-nya itu di menjadi faktor gitu ya. Oke. Kemudian nah nanti ini diorderkan dulu. 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3 itu hasil dari S order gitu ya. Jadi harus, kalau tidak seperti ini nanti larinya ke multinomial. Multinomial biasa. Jadi ini harus diorderkan dulu. Kemudian nanti kita panggil library untuk regresi ordinal, yaitu ini, kemudian ini ya. Kemudian baru ke regresi logistik ordinalnya ya. Ini sintaknya POLORR, polinomial ordinal ya. Ini kemudian nanti diperoleh, nah perhatikan di sini 1, 2, 2, 3. Maksudnya 1, 2 itu adalah peluang Y kurang dari sama dengan 1 terhadap yang lainnya. Ya, terhadap yang lainnya. Kemudian 2 terhadap, ini pasti urutan urut ya. Nggak mungkin nih 1, 3. Nggak mungkin nih 1. Berarti 1, 2, 2, 3. Ya. Nah, untuk interpretasi nanti bisa Anda lihat di skripsi lah, skripsi yang baru-baru juga ada gitu ya. Nanti bisa lihat di skripsi di perpustakaan itu untuk interpretasinya agar tidak salah. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan order ratio-nya? Seperti ini caranya. Klik. Nah, ini order ratio-nya. Nanti bisa Anda lihat kalau X1 itu apa, kalau X2-nya apa, X3-nya apa. Ya, nanti bisa lihat kalau continue berarti setiap kenaikan X1 order ratio-nya 1,1 kali. Ya. Kemudian kalau yang X2-nya setiap kenaikan X2 berarti order ratio-nya 0,48 kali. Kemudian kalau X3 setiap kenaikan 1 satuan order ratio-nya 0,72 kali. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasan saya itu saya yakin ini karena terlalu cepat, karena nanti harapannya adalah Anda nanti bisa berembuk, kemudian nanti bisa berdiskusi, dan untuk detailnya nanti bisa dilihat di literatur ya. Yang penting Anda bisa menjalankan, bisa menganalisa data mentah untuk menjadi sebuah model. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk mendapatkan model tersebut. Jadi ada regresi logistik multinomial, kemudian regresi logistik ordinal. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri. Yang jelas nanti untuk tahapan penulisannya sudah di-share di grup ya. Jadi ada latar belakang dan seterusnya ya, sampai dengan olahan data. Silakan. Nanti mau dibuat kelompok atau bagaimana? Ini Mas Ketua gimana Mas Ketua? Saya close dulu lah ininya. Kalau kelompok berarti setiap kelompok 4 orang ya Pak?
Berarti kalau 4 kelompok ada 10 ya. Nanti 3 yang kelompok 10 ada 3 orang berarti gitu. Atau gimana? Nggih, Pak. Soalnya ada ini total 39 mahasiswa. 9 ya. Kalau 3 orang per kelompok berarti 13 ya. Atau 4 orang aja. Nantilah saya serahkan ke ketuanya. Oke, 10 kelompok saja berarti ada 9 kelompok yang 4 orang, kemudian ada 1 kelompok yang 3 orang. Gitu ya. Oke nih, ada pertanyaan tidak? Untuk tugasnya dikumpulkan tidak ya, Pak? Tugasnya nanti dipresentasikan di depan. Oh, presentasinya berarti minggu depan ya, Pak? Iya, iya. Paling inilah satu kelompok ini kan waktunya 2 SKS itu 100 menit. Berarti kalau 100 menit dibagi 10 saja kan 10 menit ya. Satu orang 10 menit. Berarti 2 pertemuan berarti. Takutnya nanti terlalu mepet. Gitu aja ya. 1 kali pertemuan berarti ada 5 yang presentasi. Minimalnya 5 lah. Minimalnya 5. Ya. Nanti poin-poin penting saya. Yang penting bisa menginterpretasikan. Kalau untuk Anda paling tidak bisa menginterpretasikan. Ya. Dibuat di Word saja, nanti diperhatikan nggak usah pakai apa namanya PPT, pakai Word saja apa yang hasil apa yang nanti persen aja gitu aja. Begitu ya. Paling nanti yang beda kan datanya, teorinya kan sama. Gitu ya Mas Gilang ya. Jelas kira-kira? Nggih, Pak, sudah jelas. Ya. Oke, gitu dulu untuk hari ini. Sudah absen di Belum, Pak. ini sudah hadir semua ini ya. Bentar ini. Oke, silakan untuk mengisi daftar hadir lah ya. Saya close ini dulu, apa namanya, kosongkan dulu. Atau saya isikan langsung, nanti bisa cross check lah ininya. Oh ya sudah. Ya silakan yang mau ngisi daftar hadir. Oke gitu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.